Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak solih-soliha, apa kabar semua? Wah, ternyata sudah siap ya menyimak video hari ini. Baik, selamat berjumpa kembali di pembelajaran online. Ayo, sudah mandi, sarapan, dan sholat duha kan? Good job. Dan pastinya harus selalu semangat. Baik, hari ini Ibu akan memberikan ringkasan materi PH yang pertama. Jadi disimak baik-baik ya nak. Nah, tetapi sebelum memulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik solih-solihah, mari kita memulai mempelajari ringkasan materi PH pertama. Terdapat 5 mata pelajaran. Yang pertama ada PPKN, yang kedua Bahasa Indonesia, yang ketiga ada IPA, yang keempat IPS, dan yang kelima ada SBDP. Oke, kita masuk ke mata pelajaran PPKN yang terdapat di dalam KD 3.1 dan materinya adalah contoh pengamalan sila pertama sampai sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu Guru akan menjelaskan tentang contoh pengamalan sila yang pertama. Bisa dilihat di gambar ya nak ya, yaitu beribadah sesuai keyakinan dan toleransi antar umat beragama. Kemudian contoh pengamalan sila yang kedua yaitu memperlakukan orang lain secara adil dan menghargai persamaan derajat. Selanjutnya contoh pengamalan sila yang ketiga yaitu mengembangkan semangat persatuan. Kemudian berteman tanpa melihat suku. Selanjutnya, contoh pengamalan sila yang keempat, yaitu mengutamakan musyawarah dan tidak memaksakan kehendak. Yang terakhir yaitu contoh pengamalan sila kelima, bersikap adil terhadap orang lain dan tidak bersikap boros. Sampai di sini anak-anak solih-solihah sudah paham ya. Selanjutnya kita ke mata pelajaran Bahasa Indonesia yang terdapat di dalam KD 3.1 dan materinya yaitu ide pokok dari laporan pengamatan, jenis paragraf dari teks, dan kesimpulan dari teks. Untuk lebih mengingat materi ini, mari kita simak videonya. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Dan dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Baik, sebelum Ibu menjelaskan tentang kalimat utama, Ibu Guru akan mengingatkan kalian kembali tentang paragraf. Nah, paragraf adalah kumpulan dari beberapa kalimat dari suatu teks bacaan. Seperti apa sih awal paragraf? Nah, setiap awal paragraf biasanya ditandai dengan adanya bagian yang menonjol ke dalam atau masuk ke dalam teks. Baik, sampai sini kalian sudah paham ya dengan paragraf. Oke, kita lanjut ke gagasan pokok. Gagasan pokok dapat ditentukan dengan cara melihat kalimat utama.
Dan kalimat utama bisa terletak di awal, di akhir, atau campuran awal dan akhir paragraf. Tapi biasanya kalimat utama paling sering terletak di awal paragraf ya. Jika kalimat utama di akhir, terdapat ciri-cirinya, yaitu ada kata jadi, dan oleh sebab itu, dan dengan demikian, yang mengandung kata-kata kesimpulan. Nah, berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf dibedakan menjadi dua jenis, yaitu paragraf deduktif dan paragraf induktif. Di mana paragraf deduktif, yaitu paragraf dengan kalimat utama ada di awal paragraf. Sedangkan paragraf induktif, yaitu paragraf dengan kalimat utama ada di akhir paragraf. Oke, selanjutnya kita ke mata pelajaran IPA yang terdapat di dalam KD 3.1 dengan materi perkembangbiakan generatif tumbuhan, perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, dan perkembangbiakan generatif pada hewan. Dan tetap semangat ya nak menyimak videonya. Anak solih dan solihah, kita akan mempelajari perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan terbagi menjadi dua dengan cara 1. Generatif, 2. Vegetatif. Agar lebih jelas, perhatikan bagan berikut ini. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua cara, generatif dan vegetatif. Proses perkembangbiakan secara generatif melibatkan bunga. Nah, apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Yang dimaksud perkawinan di sini adalah bertemunya sel jantan dan sel betina sehingga nantinya terjadi penyerbukan. Sementara perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi tanpa perkawinan ataupun penyerbukan. Seperti yang dijelaskan tadi, proses perkembangbiakan generatif melalui perkawinan atau penyerbukan diproses melalui tumbuhan berbunga, kemudian tumbuhan berbunga mengalami penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Penyerbukan ini adalah pertemuan sel jantan dan sel betina untuk menghasilkan pembuahan atau jatuhnya benang sari ke kepala putik. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, ini adalah vegetatif alami dengan cara tunas. Jadi, muncul pada pangkal batang yang ada di dalam tanah tunas baru yang akan menjadi tumbuhan baru. Masih dengan cara vegetatif alami, yaitu umbi lapis, mempunyai susunan berlapis-lapis yang disebut sebagai tunas. Tunasnya lama-kelamaan akan membesar dan membentuk siung. Siung dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada tanaman bawang merah. Nah, kalau yang ini adalah umbi batang yang merupakan modifikasi batang dan memiliki mata tunas yang dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya ada ketela, ada juga pada tumbuhan kentang. Ya, anak-anak, tahu kan ini namanya tanaman apa? Ya, singkong. Tanaman singkong dapat berkembang biak dengan umbi akar. Umbi akar merupakan bagian akar yang membesar karena berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Contoh lainnya ada juga tanaman wortel. Kemudian masih dengan vegetatif alami, kita bisa lihat ini adalah tanaman strawberry. Dia berkembang biak dengan geragih, merupakan batang yang tumbuh menjalar. Bagian batang yang menyentuh tanah akan membentuk akar dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Selanjutnya kita ke perkembangbiakan generatif pada hewan.
Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Perkembangbiakan hewan dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama generatif atau dengan cara seksual, dan yang kedua adalah dengan cara vegetatif atau dengan aseksual. Nah, anak solih dan solihah, Allah menciptakan hewan, tumbuhan, manusia untuk berkembang biak. Dan dengan berkembang biak inilah kita, hewan, tumbuhan, melestarikan jenisnya. Nah, coba perhatikan, Bu Guru memelihara kucing. Mungkin anak-anak juga ada yang di rumah memelihara kucing. Kucing berkembang biak dengan cara generatif, yaitu dengan cara kawin. Mari kita pelajari lebih jauh tentang perkembangbiakan hewan dengan generatif ini. Proses perkembangbiakan dimulai melalui pembuahan atau disebut fertilisasi. Perkembangbiakan generatif merupakan perkembangbiakan yang terjadi karena bersatunya sel kelamin jantan atau spermatozoid dan sel kelamin betina atau ovum. Pembuahan dapat terjadi secara internal maupun secara eksternal. Fertilisasi internal terjadi di dalam tubuh induk betinanya. Contohnya ada hewan ayam, kemudian angsa, dan juga kucing. Pada fertilisasi eksternal terjadi di luar tubuh induk betinanya. Contohnya adalah ikan dan hewan amfibi seperti buaya. Baik, selanjutnya ke mata pelajaran IPS yang terdapat di dalam KD 3.1 dan materinya yaitu kehidupan sosial budaya negara-negara ASEAN dan kondisi geografis negara-negara ASEAN. Karakteristik negara-negara ASEAN. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara adalah organisasi kawasan yang mewadahi kerjasama 10 negara di Asia Tenggara. ASEAN didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok. Adapun dasar pendiriannya yaitu persamaan letak geografis, budaya, persamaan nasib atau sebagai bangsa terjajah kecuali Thailand, serta persamaan kepentingan yaitu ingin bersaing di kancah internasional. Baiklah, sekarang saatnya kita mengenal tokoh-tokoh pendiri ASEAN. Yang pertama ada Narcisco Ramos dari Filipina. Yang kedua ada Adam Malik dari Indonesia. Yang ketiga ada Tanat Koman dari Thailand. Yang keempat ada Tun Abdul Razak dari Malaysia. Dan yang kelima ada S. Rajaratman dari Singapura. Mereka berlima menandatangani Deklarasi Bangkok sebagai awal dari pembentukan ASEAN. Baik solih-solihah, sekarang perhatikan peta berikut. Terdapat batas-batas negara ASEAN. Di bagian utara berbatas dengan Tiongkok, di bagian selatan berbatas dengan Timur Leste, benua Australia, dan Samudra Hindia. Bagian sebelah barat berbatasan dengan India, Bangladesh, Samudra Hindia. Dan bagian timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Dan sampailah kita ke mata pelajaran SBDP, di mana KD-nya 3.4, materinya yaitu mengetahui teknik-teknik pembuatan patung. Selamat menyimak videonya. Teknik-teknik pembuatan patung.
Pembuatan patung disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Ada bahan berupa batu, kayu, dan tanah liat. Setiap bahan memiliki teknik pembuatan yang berbeda-beda. Oke, berikut ini teknik-teknik pembuatan patung. Teknik membutsir, teknik memahat, teknik mencetak. Selanjutnya adalah teknik konstruksi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita sama-sama sudah menyimak ringkasan materi PH pertama. Semoga anak-anak semua dapat menyelesaikan PH dengan baik dan mendapatkan nilai yang maksimal. Dan jangan lupa yang pertama harus jujur dalam mengerjakan. Sebelum Ibu Guru tutup, Ibu Guru selalu berpesan, jaga kesehatan dan patuhi kedua orang tua. Ibu Guru akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.